Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali saya pada pagi hari ini mengajak kita untuk melihat satu bagian dari Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang keempat sebagai dasar daripada perenungan kita untuk hari ini. Nah, pada bagian ini Tuhan Yesus mengatakan kalimat seperti ini, "Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku." Bapak Ibu Saudara sekalian, ada satu kalimat atau ungkapan yang menyatakan bahwa kekristenan itu adalah Kristus. Kalau kita pikir-pikir secara serius, saya yakin bahwa perkataan ini kita akan amini, kita akan setujui bahwa ini adalah satu kalimat yang sangat benar adanya. Mengapa demikian? Oleh karena kita tahu bahwa memang iman Kristen itu adalah iman yang terfokus, yang berpusat dan berlandaskan kepada Kristus, ya. Apa yang menjadi satu karya Kristus bagi kita? Siapakah Kristus? Pribadinya bagaimana? Nah, itulah yang menjadi intisari daripada iman Kristen. Nah, itulah sebabnya kalau dikatakan bahwa kekristenan itu adalah Kristus, itu punya satu arti bahwa tanpa Kristus maka tidak ada yang disebut sebagai iman Kristen. Tanpa Kristus, iman Kristen itu sama sekali tidak punya landasannya. Nah, hal yang lain yang harus kita perhatikan, kalau kekristenan itu adalah Kristus, itu juga punya satu makna bahwa di intisari daripada iman Kristen, ya, dasar yang paling fundamental daripada iman Kristen itu bukan terletak pada seperangkat ajaran, satu konsep-konsep yang bersifat doktrinal, tetapi kita tahu bahwa intisari daripada iman Kristen itu yaitu Kristus sendiri, satu pribadi yang hidup, satu figur yang demikian mengasihi kita, yang rela menyerahkan nyawanya untuk keselamatan kita. Nah, kalau di dalam intisari daripada iman Kristen itu adalah satu pribadi yang hidup yaitu Yesus Kristus, maka ini mempunyai satu implikasi yang sangat-sangat dalam sekali, sangat-sangat penting sekali di dalam kehidupan kita sebagai pengikutnya. Intisari tersebut adalah bahwa kita harus memiliki satu relasi dengan sang pribadi yang adalah inti daripada iman Kristen itu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, iman Kristen itu memang punya seperangkat pengajaran, ada doktrin-doktrin yang harus kita yakini, ya, berkaitan dengan Allah, berkaitan dengan Kristus, berkaitan dengan keselamatan, berkaitan dengan Roh Kudus dan macam-macam yang lainnya. Tetapi doktrin-doktrin itu adalah satu ekspresi tentang apa yang telah dilakukan oleh Kristus di dalam membangun hubungan dengan manusia berdosa yang adalah orang yang tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri tanpa anugerah dan pertolongan daripada Tuhan itu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau di dalam iman Kristen itu adalah yang menjadi dasarnya satu pribadi yang hidup, maka hal yang penting adalah kita harus memiliki relasi yang bersifat personal dan hidup dengan Yesus Kristus itu sendiri. Nah, itulah yang diungkapkan oleh Tuhan Yesus pada bagian ini. Dia menggunakan bahasa perumpamaan, yaitu tentang pokok anggur dan carang-carangnya. Nah, di sini dikatakan bahwa kita harus tinggal di dalam Tuhan, Tuhan di dalam kita, seperti carang-carang itu terpaut, ya, pada pokok anggur itu. Barulah di sana ada kehidupan, barulah di sana ada satu keterkaitan yang tidak terpisahkan sehingga bisa menghasilkan buah. Bapak Ibu Saudara sekalian, gambaran tentang pokok anggur dan carangnya ini adalah satu gambaran tentang relasi yang begitu indah, begitu dalam, begitu intim adanya. Nah, Bapak Ibu, kalau kita sebagai orang percaya, mari kita sungguh-sungguh memperhatikan, memelihara akan kehidupan yang berelasi dengan Tuhan. Karena kehidupan yang berelasi dengan Tuhan inilah yang harus menjadi sesuatu yang juga mendasari akan kehidupan kita yang beribadah kepada Tuhan, penyembahan kita kepada Tuhan, devosi kita, komitmen kita kepada Tuhan harus selalu kembali kepada bagaimana relasi kita dengan Tuhan. Kiranya kita terus memiliki relasi yang mendalam dengan Tuhan di dalam menjalani kehidupan kita hari demi hari. Tuhan memberkati kita semua. Amin.